Hari ini kita bisa berkumpul karena kita ingin juga mengetahui informasi penting seputar pemenuhan nutrisi seimbang sejak dini. Hari ini kita patut bergembira bahwa Indonesia diprediksi akan menjadi kekuatan ekonomi besar di Asia bahkan dunia. Artinya bahwa kita percaya kesehatan tubuh manusia dengan kesehatan lingkungan atau bumi pasti akan saling terkait. Di dalam riset tadi, di makanan anak-anak kita yang kurang itu biasanya kalsium, zat besi, vitamin D. Menjadi ibu hamil yang nanti anaknya sehat, nasib atau takdir? Nasib. Tinggi badannya memang sedikit mengkhawatirkan buat saya, walaupun itu yang menjadikan kadang-kadang di dalam makanan yang industri itu ringkas sedikit tapi memenuhi kekurangan gizi yang diperlukan, itu sih. Kemudian dengan beberapa badan termasuk Siameo, kita juga melakukan riset pangan lokal. Gaya hidup dan pola pikirnya itu apakah Jadi Dana Nutri Planet itu sebenarnya adalah studi dan analisa yang kita kumpulkan dari data-data masalah kesehatan yang ada di Indonesia, yang biasanya tuh data-datanya tersebar nih antara wilayah-wilayah atau kota-kota di Indonesia, sehingga nggak punya satu yang secara keseluruhan. Jadi topik-topik yang sebenarnya memang masih menjadi kendala untuk kesehatan ibu dan anak di Indonesia. Kita sama-sama ketahui bahwa salah satu topik utama atau agenda utama pemerintah Indonesia adalah untuk meningkatkan human capital development. Dan itu hanya bisa salah satunya dilakukan dengan peningkatan kesehatan ibu dan anak. Karena dari ibu dan anak inilah akan lahir generasi-generasi penerus untuk bangsa Indonesia. Kalau kesehatan mereka tidak kita tangani sejak dini atau sejak awal, itu akan menjadi lingkaran yang akan terus berpengaruh terhadap kualitas kesehatan manusia di Indonesia, yang tentunya pasti akan berdampak terhadap pembangunan dan progresnya Indonesia ke depannya. Gizi jangan dianggap remeh, jangan dianggap masalah yang sambil lalu, karena dengan gizi yang kita pilih, dengan jenis nutrisi dan asupan makanan yang baik, itu benar-benar akan berpengaruh terhadap future kita seperti apa. Saya sarankan untuk lebih banyak investasi dalam bidang edukasi juga. Karena apa? Karena dengan mengetahui kebutuhan gizi yang baik, itu otomatis kita akan dapat mengetahui prioritas mana yang lebih dibutuhkan, mana yang hanya sekedar keinginan, dan mana yang benar-benar sesuai dengan kemampuan. Karena bisa jadi makanan mahal, tapi sebenarnya nutrisinya nggak terlalu tinggi-tinggi amat ketimbang makanan lokal atau pangan lokal. Nih, pesan saya ya dari sisi keuangan. Pada saat Anda menikah, berarti kan Anda udah siap untuk punya anak, ya kan? Pada saat Anda menikah, ada baiknya pasangan suami istri itu punya alokasi dana untuk memenuhi kebutuhan nutrisi sang ibu. Kenapa? Karena seperti yang tadi kita bahas, investasi itu akan berlangsung lifetime. Jadi ada yang namanya cost biaya yang saat ini kita keluarkan, tapi juga akan menghemat biaya yang akan datang. Kalau seandainya kita investasi sekarang, dengan kita menyiapkan nutrisi yang baik untuk ibunya gitu kan, itu otomatis akan menjadi investasi di masa depan, dan masa depannya lagi buat sang anak, seperti itu. Kalau berbicara makronutrien berarti kita berbicara kecukupan dari kalori, kecukupan dari protein, lemak, dan karbohidrat. Sedangkan kebutuhan untuk mikronutrien, kita harus berfokus pada apa yang tidak ada di ASI atau yang kadarnya rendah di ASI. Nah, pada usia di atas 6 bulan, ternyata ASI sudah tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan zat besi, kalsium, dan vitamin D. Sehingga kita harus mendapatkannya atau memberikannya dari makanan pendamping ASI. Sehingga
paradigma lama yang menyatakan bahwa pemberian ASI harus menu tunggal dulu, itu salah. Kita harus mudah atau kita harus cepat untuk memberikan keragaman atau kevariasian makanan tersebut.